Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa Bapak Ibu Saudari-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam pertemuan kita hari ini, di dalam renungan harian FX TV. Hari ini Sabtu 26 Maret 2022. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kerendahan hati yang sejati, kami bersyukur atas rahmat-Mu kepada kami, terlebih atas firman Putra-Mu Yesus yang mengajari kami untuk rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, agar menuntun kami pada jalan kehidupan yang penuh berkat dan penuh keselamatan. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudari-saudara, dalam Injil Lukas hari ini yang diwartakan oleh gereja, Yesus mengajari kita dengan menampilkan satu perumpamaan tentang dua orang yang berdoa di hadapan Allah, seorang yang berdoa dengan sikap sombong dan seorang Farisi yang berdoa dengan sikap sombong, dan seorang pemungut cukai yang berdoa dengan rendah hati sambil menundukkan dirinya di hadapan Allah. Orang sombong itu berdoa di hadapan Tuhan, "Aku bersyukur padamu Bapa, karena aku tidak seperti orang lain, tidak seperti pemungut cukai, tidak seperti penjahat. Aku mempersembahkan penghasilanku 10%. Aku melakukan perintah-perintah-Mu dengan tekun dan setia." Tetapi di satu sisi, seorang pemungut cukai berdiri jauh dari bait Allah. Dia menepuk-nepuk dadanya, menundukkan wajah dan kepalanya, dan berseru dengan rendah hati di hadapan Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus mengatakan bahwa orang yang merendahkan diri, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan itulah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Maka kepada kita hari ini ditampilkan dua pilihan dan perbandingan, sekaligus untuk menjadi suatu sikap yang untuk kita pilih. Apakah kita ingin hidup digoda, diganggu dengan sikap-sikap kesombongan, atau terus belajar berusaha untuk semakin rendah hati? Seorang yang menyombongkan diri, biasanya dia menempatkan dirinya sebagai pusat pertimbangan dan tolak ukur bagi orang lain. Sehingga yang harus diutamakan adalah apa yang menjadi keinginanku, apa yang menjadi egoku, apa yang menjadi tuntutan-tuntutanku. Dan orang yang hidup dengan cara seperti ini, oleh Yesus dikatakan tidak dibenarkan di hadapan Allah, tetapi tentu juga bahkan tidak dibenarkan di hadapan sesamanya. Karena orang yang sombong, yang selalu menuntut orang lain harus memahami dan memaklumi dirinya, memenuhi apa keinginan-keinginannya, lambat laun pasti akan ditinggalkan orang lain. Kalaupun ada orang yang bersamanya, lebih karena ada kepentingan pada orang itu, bukan karena suatu relasi persahabatan, relasi persaudaraan dan kekeluargaan yang tulus. Tetapi karena ada kepentingan, sejauh kepentingan itu bisa didapat. Tetapi yang kedua yang dianjurkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah sikap rendah hati. Kerendahan hati adalah humus yang menyuburkan seluruh bakat-bakat talenta dalam diri seseorang. Semakin orang itu rendah hati di hadapan Allah dan sesama, semakin besar peluangnya dia bertumbuh dalam berbagai macam kebaikan dan kebijaksanaan.
Dalam relasi, orang seperti ini biasanya lebih dihormati, lebih diterima, bukan karena ada kepentingan-kepentingan yang bisa didapat dari orang itu, tapi karena pribadi seperti itu tidak menjadi ancaman bagi orang lain, tetapi menghadirkan suasana nyaman dan persahabatan. Kerendahan hati juga menjadi jalan bagi kita untuk mau belajar, mau mendengar orang, mau melakukan langkah-langkah baru, memulai hal yang baru, sehingga terbuka untuk bertumbuh dalam berbagai pengalaman, bahkan tantangan-tantangan yang ada. Seorang yang rendah hati akan lebih berbuah di dalam kehidupannya, karena Tuhan sendiri dikatakan di dalam Injil, Tuhan berkenan pada orang yang rendah hati. Sehingga Tuhan pun kiranya lebih bermurah hati untuk membuka jalan yang baik dan memberikan berkat kepadanya. Maka mari saudari-saudara yang terkasih, kita kikis berbagai kesombongan di dalam hati dan pikiran kita. Kita kikis berbagai kesombongan dalam sikap-sikap, tindakan, dan pergaulan kita. Dan semakin kita latih, kita suburkan sikap kerendahan hati, tindakan kerendahan hati di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya berkat yang Tuhan rencanakan dalam diri kita, bakat-bakat dan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan dalam diri kita dapat semakin tumbuh subur, berkembang, berbuah, dan kita boleh menjadi pembawa berkat bagi sesama kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah, Maha Pengasih Penyayang, Engkau berkenan dan menyukai orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu dan rendah hati di tengah sesamanya. Anugerahkanlah kami rahmat kerendahan hati di dalam cara berpikir, tindakan, dan semangat hidup kami, agar hidup kami boleh subur untuk menumbuhkan bakat dan berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita sekalian dalam pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, dan semua orang yang kita kasihi dan kita bawa dalam doa-doa kita, kita senantiasa dinaungi, dipenuhi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.